Oke, nah ini video part 2-nya ya. Mudah-mudahan yang video part 1 tadi kalian bisa sedikit dulu memahami langkah-langkah perhitungan dosis sediaan larutan. Ada 7 langkah tadi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lihat contoh resepnya. Di sini Ibu berikan 2 contoh resep supaya lebih bisa membedakan. Kenapa sih harus menghitung BJ-BJ-an? Bedanya di mana? Apa hubungannya? Apa pengaruhnya? Nah, ini Ibu berikan 2 resep supaya kalian bisa membedakannya. Kalau kalian perhatikan resep ini kurang lebih sama. Ya. Coba lihat resep ini kurang lebih sama. Obatnya efedrin, sebelah sini efedrin juga. Di sini ada paracetamol, di sini juga ada paracetamol, jumlahnya sama 0,15 untuk efedrin, 1,5 untuk paracetamol. Kemudian ada CTM, sama juga ada CTM dengan jumlah yang sama 0,050, di sini juga 0,050. Kemudian sirup Fusimpleknya di resep 1 ada, di resep 2 ada, tetapi kalau kalian cermati lagi jumlahnya, sirup Simplek pada resep 1 jumlahnya 15, sirup Simplek pada resep 2 jumlahnya 8. Ini sengaja Ibu bedakan agar nanti bisa membedakan di mana pengaruhnya perhitungan BJ itu. Kemudian untuk Miscevac Potio-nya sama ya, campur dan buatlah sediaan larutan. Ingat lagi bahasa Latinnya, hafalannya. Miscevac MF Potio, campur dan buatlah sediaan larutan dengan jumlahnya 60. Di sini juga 60. Ingat kalau tidak ada satuannya artinya adalah itu satuannya gram. Kemudian lihat signanya, signa bis dedi Cochlearti uno, signa bis dedi Cochlearti uno, artinya apa? Ayo masih ingatkah? Signa tandai BDD 2 kali sehari. Cochlearti yaitu sendok teh. Nah, jadi pada resep ini mereka menggunakan sendok teh. Ingat pada pembahasan di video part 1, sendok teh itu jumlahnya berapa? Ayo, jumlahnya adalah 5 mili ya. Ingat 5 mili. Sama-sama sendok teh ya. Resep 1 sendok teh, resep 2 sendok teh, resep 1 sendok teh. Nah, kemudian untuk DM pada resep ini ada 2 obat yang memiliki dosis maksimal, yaitu efedrin HCl. Kalian lihat di sini untuk DM 1 kalinya 0,050, DM 1 harinya 0,150, DM dewasanya ya. Untuk DM CTM, DM 1 kalinya tidak ada, DM 1 harinya 40 mg. Ini dapat di mana? Tadi sudah Ibu sebutkan dan kalian juga sudah tahu bahwa DM ini dapatnya di Farmakope Indonesia 3. Atau Ibu sudah memberikan kalian bentuk PDF-nya ya. Semoga kalian masih menyimpannya. Nah, ini tadi resep, contoh resepnya. Nah, mari kita kerjakan perhitungan dosisnya, baik itu pada resep 1 maupun resep 2. Kita kerjakan bersama-sama ya, biar bisa kelihatan bedanya. Oke. Nah, ingat langkah pertama tadi apa? Kalian harus menghitung. Kalian lihat dulu di sini ya pada layar. Sebelah kiri adalah resep 1. Sebelah kiri adalah resep 1 ya. Nih, sebelah kanan adalah resep 2. Oke. Nah, langkah pertama ingat tadi adalah kalian harus menghitung persentase sirup. Ya. Nah, pada resep 1 persen sirupnya tadi rumusnya apa? Jumlah sirup Simplek pada resep 15 gram, tadi yang berbeda tadi jumlahnya 15 gram pada resep 1 dan untuk resep 2 itu 8 gram. Nih. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan volume larutan atau berat, bukan volume ya. Di sini berat karena satuannya gram. Berat larutan. Lihat di sini berat larutan yang mana? Ini loh, 60 ini adalah berat larutan. Nih. MF Potio, campur dan buatlah larutan sebanyak 60 gram. Ya, di situ adalah berat larutannya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, di sini jadi rumusnya tadi kalian bisa lihat langkah 1 persen sirup, berat sirup di resep dibagi jumlah total larutan dikali 100%. Nah, mari kita lihat.
persen sirup 15 gram dibagi 60 gram dikali 100. Pada resep 1 hasilnya 25%. Oke, kalian lihat di situ. Nah, pada resep 2 persen sirupnya 8 gram dibagi 60 gram dikali 100% hasilnya 13,33 gram. Jelas terlihat bedanya ya. Yang satu 25%, yang satu 13,33%. Jelas berbeda karena jumlah sirupnya tadi pada resep berbeda. Yang satu 15 gram, yang satu 8 gram. Oke, kemudian untuk langkah kedua adalah menghitung berat jenis larutannya. Nih, ingat tadi ada ketentuannya. Jika persentase sirup lebih dari 16,67%, maka berat jenis larutannya adalah 1,3. Jika persentase sirupnya kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutannya adalah 1. Kalian lihat di situ untuk hasil persen sirup pada resep 1 25%. Itu lebih dari 16,67%, maka BJ pada resep 1 itu 1,3. Nah, pada resep 2 hasilnya adalah 13,33. 13,33 kan kurang dari 16,67%, maka berat jenis larutan pada resep 2 yaitu 1. Nah, di sini pada langkah kedua kalian sudah bisa menemukan berat jenis larutan pada resep 1 yaitu 1,3 dan pada resep 2 yaitu 1. Lanjut langkah ketiga yaitu kalian harus menghitung volume larutan. Nah, volume larutan ini ternyata dengan BJ yang berbeda, volume larutannya akan berbeda. Coba kalian lihat. Untuk rumusnya tadi sudah Ibu tuliskan pada part 1 videonya. Volume larutan diperoleh dari berat total larutan. Berat total larutan tadi yang MF potasio 60 gram. Tuh ya. Tuh. Kemudian sama nih, resep 1 resep 2 sama-sama 60 gram dibagi berat larutan dibagi dengan berat jenis larutan. Nah, berat jenis larutan tadi kan beda. Pada resep 1 itu 1,3, pada resep 2 itu 1. Tulis di sini di rumus. Hasilnya berapa? Kalian bisa lihat hasilnya ternyata berbeda. Volume larutannya akhirnya. Yang satu menjadi 46,15 mili, untuk resep 2 tetap 60 mili. Nah, jadi kalian bisa lihat di sana BJ itu mempengaruhi volume larutan. Jika BJ-nya 1,3, volume larutan akan berbeda dengan total berat larutan tadi. Berat larutan 60 gram, yang MF potasio 60, tapi volumenya berapa? Volumenya 46,15. Untuk volume larutan dengan BJ atau berat jenis 1 ternyata tetap sama dengan berat larutan, sama-sama 60. Oke, nah kalian bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang untuk langkah keempat. Langkah keempat ini harus menghitung jumlah sendok. Jumlah sendok. Tadi rumusnya apa? Jumlah sendok itu diperoleh dari volume larutan. Ini ya, nih volume larutan 46,15 dibagi dengan sendok yang kalian gunakan pada resep. Nah, tadi signanya apa tadi? Signanya, mari kita lihat resepnya. Signanya SBDD CTH1. Sendok yang digunakan adalah sendok teh CTH. Kalau kalian ingat, CTH itu berarti 5 mili ya. Nih, CTH 5 mili. Lihat situ ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian masukkan pada rumus jumlah sendok, volume larutan yang dari hasil nomor langkah ketiga, masukkan dibagi dengan jumlah sendok. Hasilnya untuk resep 1 9,23 sendok, tapi kita bulatkan saja menjadi 9 sendok. Ya, ini kan pembulatannya ke bawah. Nah, untuk resep 2 jumlah sendoknya ini volume larutan, rumusnya volume larutan dibagi sendok yang digunakan di resep sama cochlear tea atau sendok teh yaitu 5 mili, 60 mili dibagi 5 mili yaitu 12 sendok. Di sini juga terlihat akhirnya perbedaan pada resep 1 dan resep 2 akibat perbedaan berat jenis larutan, maka sendok atau jumlah sendoknya juga berbeda. Jadi untuk resep 1
jumlah sendok dalam satu botol satu botol itu habis dalam 9 sendok. Untuk resep 2, satu botol itu habis dalam 12 sendok ya. Bisa dipahami perbedaannya ya. Nah, untuk langkah kelima kalian akhirnya bisa menghitung kandungan obat per sendok untuk obat yang ada DM-nya. DM-nya ada 2 obat. Yang pertama tadi efedrin HCl dan CTM. Efedrin HCl itu di sini rumusnya, kandungan obat per sendok, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah jumlah obat atau berat atau bobot obat yang ada di resep dibagi dengan jumlah sendok. Kalian lihat pada resepnya, kita lihat lagi. Nah, resepnya efedrin HCl 0,15, lihat di sini ya, sama. Resep 1, resep 2 sama. Nah, dibagi jumlah sendok. Jumlah sendok pada resep 1 9 sendok, pada resep 2 12 sendok. Terlihat lagi perbedaannya ya. Ingat 3 angka di belakang koma ya. Hasilnya pada resep 1 efedrin kandungan obat per sendok. Jadi 1 sendok itu mengandung berapa gram obatnya? Maksudnya di sini begitu ya. Jadi untuk resep 1 efedrin HCl 0,017. Kalau di resep 2, efedrin HCl dalam 1 sendoknya 0,013. Jadi 1 sendok obat mengandung berapa gram efedrinnya? Yang resep 1 0,1017, resep 2 0,013. Nah, kemudian untuk CTM sendiri pada resep 0,050 dibagi jumlah sendok, hasilnya 0,06. Sedangkan pada resep 2 0,050 dibagi 12 sendok hasilnya 0,04. Di sini kalian bisa melihat lagi perbedaannya akibat adanya pengaruh berat jenis tadi yang berbeda ya. Oke, nah kemudian itu baru langkah 1 sampai 5. Langkah ke-6. Nah, pada langkah ke-6 ini Ibu gabung saja langkah ke-6 dan ke-7, yaitu perhitungan dosis pakai dan dosis maksimal. Nah, setelah melewati langkah 1 sampai 5, akhirnya kalian bisa menghitung dosis pakai. Pada resep 1 kalian lihat dosis pakainya tadi, dosis pakai 1 kali ambil dari hasil perhitungan kandungan per sendok tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini dosis pakai 1 kali pada resep 1 0,017, resep 2 0,013. Untuk DP 1 harinya kita kalikan saja DP 1 kali tadi dengan signanya SBDD, signa bis dedi, yaitu 2 kali sehari. Makanya ini dikali 2. 0,017 dikali 2 hasilnya 0,034. DP 1 harinya untuk yang resep 2 sama dikali 2 dikali 0,013 hasilnya 0,026. Sini terlihat sekali perbedaannya ya. Kemudian kalian akan menghitung DM 1 kali. Nah, tadi lihat umur pasien. Umur pasien berapa? Umur pasien, Ibu lupa menuliskan umurnya di sini ya. Umur pasien adalah 7 tahun. Ibu lupa menuliskannya. Nah, umur pasien 7 tahun berarti menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus Young. Rumus Young apa? Ayo mari kita lihat pada slide tadi. Rumus Young 7 per 7 plus 12, yaitu N per N plus 12 dikali DM dewasa. Nah, kalian lihat di situ umurnya 7 tahun, 7 tambah 7 bagi 7 tambah 12 dikali DM 1 kalinya ya. Dikali DM 1 kalinya yang 0,050 ini ya. Hasilnya 0,018. Untuk DM 1 harinya 7 bagi 7 tambah 12 dikali 0,0150 dapatnya di sini 0,055. Nah, itu untuk yang resep 1. Resep 2-nya rumusnya sama. Perkaliannya juga sama, dikalikan dengan DM 1 kali DM 1 hari, hasilnya 0,018 dan 0,055. Untuk DM-nya sama ya. Resep 1 dan resep 2 hasilnya sama. Lalu kita lihat dulu persennya. Persen DM. Persen DM 1 kali dapat dari mana? Hasil
perhitungan DP 1 kali 0,017 ya, ini dari DP 1 kali masuk situ, dibagi dengan DM 1 kali masuk situ ya, dikali 100%, hasilnya 94,44%. Itu untuk resep 1. Untuk resep 2 ini sama, persen 1 kali dapat dari DP 1 kali masuk ke sini 0,013 dibagi dengan DM 1 kali 0,018 dikali 100, hasilnya 72,22%. Terlihat perbedaannya, persen 1 kali pada resep 1 dan persen 1 kali pada resep 2. Untuk persen 1 hari sama seperti tadi, kita gunakan DP 1 hari ya, berpasangan, jangan sampai kalian kebalik. Persen 1 hari gunakan DP 1 hari. Nah, DP 1 hari ini hasilnya 0,034 masuk situ dan dibagi dengan DM 1 hari masuk situ dikali 100, hasilnya ini. Kemudian untuk resep 2 sama, hasilnya itu. Nah, itulah adanya perbedaan berat jenis larutan, hasil akhirnya DM-nya juga berbeda ya, jauh bedanya. Kalian lihat di persen ini lumayan jauh ya, 94%, yang ini 94%, yang ini 72%, ini 61%, yang ini 47%. Jika kalian tadi tidak menghitung berat jenis larutan, maka nanti kalian akan salah hitung dosis ya, dan itu akan membahayakan pasien. Oke, nah ini silahkan kalian pahami dulu. Dan ibu baru menjelaskan hitungan dosis yang efedrin, sedangkan CTM belum ibu kerjakan. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan perhitungan dosis CTM-nya, bagaimana caranya dan hasilnya. Oke, sip, thank you perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.